wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah jalla anin nadhiri wasyabihi wal mathil wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan alal ibadi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat baik, mari kita senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa bersyukur dan termasuk bagian dari hamba Allah yang sedikit wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kita mensyukuri semua kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan. Kenikmatan kesehatan yang saat ini begitu terasa mahal. Beberapa minggu ya kita sering mendengar pengumuman kematian ya. Di saat itu kita kadang-kadang mengira apakah masih ya memiliki jatah umur untuk kemudian bisa lagi beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri alhamdulillah saat ini kita masih diberikan mata yang bisa kita pakai untuk melihat kebaikan. Kita masih diberikan hidung, masih bisa mencium yang baik-baik. Maka kita gunakan semua kenikmatan ini untuk beribadah kepada Allah. Ya, badan yang sehat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Harta yang cukup kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, termasuk keimanan kita, hidayah kita, taufik kita terus pupuk, kita terus benahi. Mudah-mudahan kenikmatan ini terus senantiasa melekat pada diri kita sampai kemudian kita ya didatangi kematian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita akan membahas satu kitab kecil yaitu Arba'in An-Nawawiyah, yang mana Arba'in ditulis oleh Imam An-Nawawi, terkandung di dalamnya 42 hadis. Arba'in 40 ya. Akan tetapi Imam Nawawi memilih 42 hadis, yang mana 42 hadis ini rata-rata semuanya adalah min jawami'il kalim, yaitu kalimat-kalimatnya mungkin pendek tapi memiliki makna yang masya Allah sangat luas, mencakup beberapa cakupan ya. Bahkan kata beberapa ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dalam hadis yang insyaallah kita akan bahas itu termasuk ya disebutkan mengandung sab'una baban, 70 bab ya. Dan termasuk thuluthul ilmi, sepertiga ilmu, bayangkan ya. Dan termasuk hadis-hadis yang akan kita bahas dari kitab Arba'in Nawawi, kata ulama adalah alaihi madarul Islam, termasuk ya pokok-pokok dari agama Islam. Jadi pokok-pokok agama Islam artinya kalau kita mempelajari Arba'in Nawawi, insya Allah kita bisa memahami Islam secara global dengan baik. Jadi kalau seorang pengen belajar agama Islam dengan cepat, dengan baik, maka alaihi an yafham, baginya untuk memahami 40 hadis dari Arba'in An-Nawawiyah ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sampaikan termasuk yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan usulul Islami ala thalathatil ahadits,
pokok dari Islam itu sebenarnya ada 3 ya dalam hadis. Yang pertama adalah hadis Umar ibn Khattab, yaitu hadis yang akan kita bahas di bab pertama, ya, hadis pertama di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Innamal a'malu binniyat, ya. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha, yaitu dari hadis yang berbunyi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini yang kedua. Jadi agama Islam ini hadisnya sebetulnya 3 ini cukup ibaratnya. Mubalaghah, kalau dijelaskan, kalau diperinci, ya. Hadis-hadis ini bernilai 1/3 dari agama Islam. Yang terakhir adalah hadisnya Nu'man ibnu Bashir, ya, radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyin wal haram bayyin." Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Nawawi ini tidak meletakkan hadis kecuali hadis ini sebagai betul-betul menopang Islam secara global. Menopang Islam secara global, secara keseluruhan, ya. Maka sekali lagi mari kita bersama-sama menghafalkan hadis. Setiap pertemuan kita kalau bisa menghafalkan satu hadis, kemudian kita sudah mengetahui maknanya, insya Allah selesai kita mempelajari Arba'in Nawawi, ya, kita sudah memiliki khazanah pengetahuan Islam secara keseluruhan, insya Allah, secara global, dengan pemahaman yang baik, ya. Bahkan di antara bawaith, bahkan di antara pendorong Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menulis kitab ini, itu karena ada salah satu hadis yang mungkin derajatnya enggak sampai sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala ummati arba'ina haditsan." Barang siapa yang, ya, dari umatku menghafalkan 40 hadis, ya, min amri diniha, dari perkara agamanya, ya, maka kelak dia akan dibangkitkan, ya. Ba'athahu Allah azza wa jalla yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama, ya. Maka pernah ada seorang syekh yang mewajibkan tenaga asing ibaratnya kayak TKI gitu untuk mengikuti ta'lim di Madinah begitu. Ya. Syaratnya harus menghafalkan Arba'in Nawawi karena ta'limnya seperti itu. Dan diberitahu oleh Syekh bahwasanya ini adalah termasuk pokok-pokok agama Islam. Ibaratnya kalau kita ingin belajar agama Islam, ya awalnya ini, ya, mencakup keseluruhan. Maka ketika mereka sudah hafal 40 hadis, mereka mengatakan sekarang kita sudah jadi ulama, gitu. Seakan-akan sudah mengetahui. Ya memang secara global, ya. Secara global kalau dia betul-betul memahami Arba'in Nawawi, insya Allah, ya, dia sudah memiliki, ya, pokok-pokok dari, ya, kandungan agama Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun Imam Nawawi sendiri adalah, ya, Yahya ibnu Sharaf An-Nawawi, dilahirkan di kota Nawa. Makanya disebut Imam An-Nawawi, ya. Beliau usianya hanya 45 tahun. Hanya 45 tahun, akan tetapi ketika usia ini dijadikan barokah oleh Allah. Karangannya begitu banyak. Dan kalau kita pelajari mungkin, ya, usia kita sudah habis belum menghabiskan karangan-karangan Imam An-Nawawi, ya. Mulai dari Arba'in An-Nawawiyah yang diterima oleh semua kalangan, ya. Dibacakan di masjid-masjid manapun, dipelajari di pesantren-pesantren manapun, dihafalkan hadis-hadisnya, termasuk Riyadhus Shalihin. Seorang yang mengaku dirinya perhatian dengan agama Islam, kebanyakan pasti menghiasi rumahnya dengan perpustakaan kecil yang di situ ada kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian juga ada, ya, Al-Minhaj, Syarhu Sahih Muslim, yang mana juga banyak kaum muslimin beristifadah dari sini. Umurnya 45 tahun tapi karangannya banyak dan dikabarkan belum sempat menikah. Saking perhatiannya dengan agama, menuntut ilmu, disibukkan dengan menuntut ilmu 45 tahun. Meskipun beliau tidak memiliki istri dan tidak mungkin punya anak, yang mana kita harapkan anak-anak soleh itu mendoakan kita, tapi dengan ilmu semuanya berubah. Ketika kita menyebutkan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berapa juta manusia di seluruh dunia mendoakan Imam Nawawi.
Mereka memakai kitabnya Imam Nawawi, enggak memiliki anak secara biologis, tapi secara ideologis mungkin tidak terhitung. Dan setiap disebutkan biasanya didoakan namanya. Ini kemuliaan, keberkahan Imam Nawawi. Dikisahkan Imam Nawawi mulai menghafal Al-Quran umur 10 tahun. 10 tahun menghafal Al-Quran, jamaah yang dirahmati Allah, kebiasaannya terus menghafal. Diajak main teman-temannya tuh nggak mau, dipaksa main akhirnya mau, tapi dengan nangis sambil menghafalkan Al-Quran. Itu sudah kecenderungan Imam Nawawi sejak kecil, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kita akan mulai dari hadis yang pertama, yaitu salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab. Jadi dalam kitab Arba'in Nawawi disebutkan al-hadithul awal an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdillah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Barzisbah al-Bukhari wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihihima alladhani huma asahil kutub al-musannafah. Jadi kita jelaskan jamaah yang dirahmati Allah secara singkat, kita mempelajari mungkin karena waktunya juga, jadi kita singkat-singkat. Mudah-mudahan dengan mempelajari ini kita sudah paham betapa pentingnya tentang masalah niat. Nabi SAW diriwayatkan dari sahabat yang mulia yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana Umar ini radhiyallahu anhu masuk Islamnya agak belakang daripada Abu Bakar, daripada Uthman, daripada Abdurrahman radhiyallahu anhum jami'an. Akan tetapi kemuliaan tetap dimiliki Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan dia termasuk dari 10 orang yang mubasysyaruna bil jannah, diberikan kabar gembira masuk surga. Maksud saya ingin menyebutkan bahwasanya kalau kita ini belum lama ngaji, maksudnya baru ngaji dewasa ini, baru tua, udah tua baru ngaji, itu tidak kemudian menjadikan kita tidak mendapatkan kemuliaan. Dibanding orang yang ngaji sejak kecil, kemudian ada orang yang mengkaji ketika sudah usia tua dan mengetahui sunnah, bisa saja dia mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana Abu Bakar, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana sebelumnya banyak kaum muslimin yang masuk Islam, kayak Ammar bin Yasir, semua sahabat memiliki kemuliaan. Tapi dalam satu riwayat dengan Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Islam ini menjadi lebih aziz. Yang kata Nabi SAW, "Lau salaka Umar fajjan." Seandainya Umar bin Khattab lewat dalam satu tempat di mana di situ ada setan juga lewat di situ, la salaka fajjan ghairah, maka iblis atau setan itu akan milih jalan yang lain. Karena mulianya Umar bin Khattab. Dan kata Nabi SAW, "Inna likulli ummatin mulham." Sesungguhnya setiap umat itu memiliki ilham. Jadi setiap umat itu ada orang yang diberikan ilham oleh Allah. Dan kata Nabi, kalau seandainya dari umatku adalah Umar bin Khattab, memiliki kemuliaan yang besar radhiyallahu anhu. Beliau kemudian meriwayatkan, "Innamal a'malu binniyat." Innama adatul hasr, yang artinya hanyalah amalan-amalan itu dengan niat. Kita artikan sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa bedanya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalimat ini sama? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap
amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang pertama artinya, ya, setiap amalan itu untuk apa? Kemudian yang kedua kata ulama, amalan kamu itu loh untuk siapa? Amalan kamu untuk siapa? Yang pertama, setiap amalan itu untuk apa? Contohnya kita mandi. Mandi kamu ini mandi untuk supaya bersih, supaya kita segar, supaya kita kemudian ya merasa tidak panas. Atau mandi kamu ini untuk kemudian mengangkat ya junub, ya mengangkat hadas. Jadi untuk apa? Kemudian yang kedua untuk siapa? Setelah itu kalau sholat, ya, sholat kamu ini untuk siapa? Untuk Allah atau untuk manusia? Nah, jadi itu intinya. Jadi bukan kemudian kalimat-kalimat yang menguatkan. Kadang-kadang ada kalimat yang berbeda, tapi artinya maknanya sama karena untuk menguatkan. Sedangkan dalam hadis ini bukan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Untuk apa? Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Untuk siapa niat itu? Untuk siapa? Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innamal a'malu binniyat. A'mal di sini ditafsirkan oleh ulama-ulama adalah umum, lafaz umum. Kalau ada alif lam ya lil istighraq, kemudian dia jamak al-a'mal yufidu lil umum. Artinya semua amalan, mencakup perbuatan, perkataan, bahkan pikiran. Jadi setiap amalan, baik itu perbuatan, baik itu perkataan, baik itu pikiran, semua tergantung niatnya. Di antara contohnya pikiran ini juga bisa menjadi pahala, bisa menjadi dosa, adalah Al-Walid ibnul Mughirah. Ketika Al-Walid ini pengen kemudian berpikir gimana sih kita itu mencela Al-Quran, bagaimana kita itu bisa menjadikan Al-Quran ini rendah. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, innahu fakkar wa qaddar, ya. Innahu fakkar wa qaddar. Sungguhnya dia berpikir dan kemudian mulai pengen menetapkan. Faqutila kaifa qaddar. Maka celaka, kok bisa dia memikirkan seperti itu? Dia pengen memikirkan gimana sih Quran ini ibaratnya dibuat jelek, dicela, dimaki. Innahu fakkar wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Maka celaka, kok bisa dia berpikir seperti itu? Tsumma qutila kaifa qaddar. Kemudian juga celaka, kenapa dia berpikir seperti itu? Tsumma nadhar. Kemudian dia melihat, memikirkan, ya. Tsumma abasa wa bashar. Kemudian mulai merenung, mukanya kemudian mulai ya abas, mulai tidak baik mukanya, ya. Wa basar, ya, mimiknya sudah enggak bagus, ya. Tsumma adbara wastakbar. Kemudian dia mundur dan kemudian sombong, baru mengatakan in hadza illa sihru yu'thar. Oh, Al-Qur'an ini kita bisa katakan sebagai sihir. Kita sebarkan Al-Qur'an ini sihir. Al-Qur'an ini bukan kitab suci tapi sihir. Hati-hati jangan kena sihir. Maka kata Allah, sauslihi saqar. Maka akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Maka Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala mengatakan termasuk pikiran-pikiran kita yang baik semuanya akan dicatat oleh Allah dengan kebaikan. Yang senantiasa berpikir gimana dakwah di kampung kita ini bisa semakin maju, semakin berhasil. Meskipun hanya berpikir tapi dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi pahala yang sangat besar. Bagaimana dia itu berpikir, ya, anak-anak yatim yang ada di daerah ini bisa kemudian ya terdidik, bisa kemudian diberikan santunan. Bagaimana caranya kita itu membangun begini, membangun itu, hanya dengan pikiran jamaah yang dirahmati Allah kita sudah bisa mendapatkan pahala. Jadi innamal a'malu binniyat. A'mal di sini mencakup keseluruhan, mulai dari perkataan, perbuatan, bahkan sampai pikiran, Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan seberat biji sawi, sekecil itu pun, kalau dia kerjakan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan melihat. Maka besok pada hari kiamat kita akan
didatangkan di depan kita, dihadirkan di depan kita amal-amal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara." Ketika itu pada hari kiamat, semua amalan yang kita amalkan di dunia akan dihadirkan dalam bentuk, bagaimana bentuknya wallahu alam. Tapi semua amalan kita dari yang paling kecil sampai yang paling besar dihadirkan di depan kita dalam bentuk sesuatu. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara, dan ini kuasa Allah dihadirkan di depan kita. Yang rajin ikut kajian dihadirkan amalnya, yang sering kemudian menyumbang dihadirkan sumbangannya. Begitu juga amalan-amalan buruk, semua dalam bentuk ya yang bisa kita lihat. Kalau di alam barzah kita pernah mendengar riwayat solat kita ya akan menjadi orang yang kemudian paling bagus. Dosa kita akan menjadi orang yang paling buruk. Begitu juga nanti hari kiamat semua didatangkan ya. Jadi itu kuasa Allah, termasuk ketika Allah menjadikan kematian ya dengan bentuk kambing kibas ya. Jadi ketika kata Nabi SAW dalam satu riwayat, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nara." Ketika penduduk surga sudah masuk surga semua, penduduk neraka semua masuk neraka, maka Allah datangkan kematian ala suratil kabs ya, dengan gambar atau dengan bentuk kambing. Kemudian disembelih kambing ini, kematian ini disembelih. Kemudian mengatakan ya, "Ya ahlal jannah khuludun la mauta fiha." Wahai penduduk surga, kekal kamu di dalamnya, tidak ada mati. Begitu juga dikatakan kepada penduduk neraka, khuludun la mauta fiha, kekal di dalamnya, gak ada kematian. Ketika itu kata Nabi, penduduk surga betul-betul gembira, dia pengen hidup selamanya, ternyata kematian sudah disembelih. Begitu juga penduduk neraka, sebaliknya mereka semakin menderita. Kenapa? Karena mereka pengen mati dan pengen mati, ternyata kematian sudah disembelih dalam bentuk kambing. Begitu juga amal kita jemaah yang dirahmati Allah. Maka semuanya pasti akan didatangkan. Maka orang-orang kafir mengatakan, "Ya mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ini kitab apa? Kok enggak meninggalkan yang kecil, yang besar, semuanya dicatat, termasuk pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita, semuanya dengan niat kita ya. Maka kata Nabi SAW dalam riwayat yang sahih, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Jangan sekali-kali engkau meremehkan perbuatan baik meskipun hanya sedikit. Walau antalqa, meskipun engkau menemui ya akhaka biwajhin taliq, engkau menemui saudara-saudaramu dengan wajah yang tersenyum, mungkin tersenyum sedikit ya. Ini tergantung niatnya jamaah yang dirahmati Allah. Sekali lagi tergantung temannya. Kenapa? Kok semua tergantung niatnya? Karena kita tahu orang tersenyum banyak niatnya. Ada yang tersenyum karena pengen menyenangkan saudara muslimnya. Ada yang tersenyum karena mengejek. Ada yang tersenyum karena ada udang di balik batu. Dengan tersenyumnya dia mungkin bisa merayu. Jadi kembali ke niat ya. Maka Nabi SAW mengatakan ya dalam satu riwayat, supaya kita senantiasa meniatkan yang baik, "Man hamma bihasanatin walam ya'malha kutiba lahu bihi hasanah." Meskipun kita belum bisa melakukan kebaikan itu, tapi sudah meniatkan, maka kita sudah mendapatkan pahala. Sudah mendapatkan pahala. Maka begitu pentingnya kita senantiasa kemudian mengiringi amalan-amalan kita niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang senantiasa meniatkan semua amalannya untuk Allah, dia tidak akan sia-sia. Bahkan ketika dia ingin minta mati syahid, meskipun di atas ranjang beliau meninggal, dia akan disampaikan oleh Allah kepada derajat syahid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man sa'alallah syahadatan bisidqin." Barang siapa yang berdoa minta Allah ya, minta kepada Allah supaya bisa meninggal dalam ya, meninggal yang syahid, dan mintanya ini dengan jujur, ballaghallahu manazil syuhada walau mata ala firashihi, maka Allah akan sampaikan dia di derajatnya orang-orang yang meninggal syahid meskipun dia meninggalnya di atas ranjang, gara-gara niat jemaah dirahmati Allah. Meskipun enggak pernah perang,
Ya ada perang, ikut perang. Kenapa ada ikut perang? Maksudnya karena dia ini adalah pengen mati syahid. Tapi bukan sembarang perang, bukan ngebom sana, ngebom sini. Di sana masih ada orang-orang yang kemudian Muslim dan juga bukan kemudian orang-orang kafir yang harbi. Dibom sana, dibom sini, malah merusak citra indahnya Islam. Tapi benar-benar memang jihad yang memang di situ ada dhawabit, ada syurut yang memang ketat yang diberikan oleh ulama-ulama. Tapi kalau seandainya dia ingin memiliki kematian yang syahid dengan jujur seperti yang disampaikan Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dia, memberikan dia kematian yang berupa syahid. Maka perhatikan jamaah yang dirahmati Allah. Gara-gara niat orang itu kemudian bisa sampai mendapatkan pahala syahid. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesudah kita mengetahui amal di sini adalah jamak yang artinya adalah umum semua amal ibadah, sekarang kemudian kita mengacu ke an-niyat. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal perbuatan semuanya itu tergantung niatnya. Jadi niat. Niat itu apa? Niat itu al-qasdu, keinginan. Sering disebut dalam Al-Qur'an itu keinginan, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kita akan berikan kehidupan dunia, niatnya dunia, dan kadang-kadang tidak diberikan. Kata Allah dalam surat yang lain, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa yang ingin dunia, kadang-kadang Allah berikan dunia bagi yang Allah kehendaki. Dan besok pada hari kiamat dia akan diberikan neraka. Maka kenapa kita tidak meniatkan semua amalan kita untuk akhirat? Mungkin karena kita belum mempelajari tentang pentingnya niat. Kita kalau puasa, kita niatkan untuk Allah, sehatnya pasti dapat. Tapi kalau kita puasa niatnya supaya sehat, maka tidak akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kalau bisa kita iringi niat ini untuk Allah Subhanahu wa taala, Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka bagi semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya baik. Oleh karenanya al-ibratu laisal amalu al-katsir, laisa al-ibratu yang menjadi ibrah itu bukan banyaknya amalan yang kita lakukan, tapi yang sebagai ibrah itu sudahkah kita memperbaiki niat. Karena di dalam satu riwayat Imam Ibnu Mubarak mengatakan rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak orang yang beramal kecil tapi menjadi besar di sisi Allah gara-gara niatnya, dan betapa banyak orang yang beramal besar tapi enggak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang membangun masjid dengan 10 miliar, sebelum bangun sudah diviralkan di dalam YouTube, di mana-mana supaya dikenal. Ini nyumbang 2 miliar, nyumbang 2 triliun. Diviralkan supaya apa? Menjadi terkenal, termasuk orang yang paling dermawan. Niatnya adalah itu, maka di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Nabi SAW bersabda, dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana aghna syuraka wa ani syirki. Saya tuh paling tidak butuh dengan syirik. Man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan satu amalan, asyraka ma'iya ghairuh taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan kok niatnya itu digandengkan untuk orang lain sama saya, taraktuhu, maka saya tinggalkan dia dan syiriknya tadi. Maka saya sering menyamakan jamaah yang dirahmati Allah, riya ini, sum'ah ini ibaratnya kayak kita itu beramal dengan amalan yang besar, ternyata kita niatkan untuk Allah dan juga untuk orang lain. Itu ibaratnya adalah minuman yang paling mahal. Ibaratnya kalau ada susu yang paling mahal dicampur dengan mungkin madu yang paling mahal, dan ada obatnya yang paling mahal untuk supaya kuat, kemudian dicampur dengan kotoran manusia meskipun sebesar kuku, kemudian diaduk
Apakah kita mau? Begitulah amal yang besar kalau tercampur dengan syirik, tercampur dengan riya, Allah enggak sudi. Dan lebih dari itu, walillahil matsalul a'la. Dan Allah ya tidak bisa dipermisalkan seperti itu. Lebih tinggi daripada itu. Jijik. Ya. Meskipun amal ini sangat besar, tapi niatnya kok tercampur ibaratnya. Ya. Syirik itu seperti itu, jamaah dirahmati Allah. Ya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ya sebisa mungkin untuk kemudian mentata niat. Oleh karena itu ulama-ulama dulu mengatakan, ma'alastu syai'an asyaddu alayya min niyati. Saya enggak pernah mengobati, ngopeni sesuatu yang lebih susah daripada niat saya. Ya. Fa innahu yataqallab, karena niat itu kadang bolak-balik. Saya baru bisa istirahat setelah arba'ina sanah, 40 tahun saya mulai memanage niat. Ya. Ini perkataan seorang tabi'in. Ya. Ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Saya enggak pernah mengobati, ngopeni sesuatu yang lebih berat, lebih susah daripada niat. Kadang-kadang kita niat ikhlas sudah. Ya. Mungkin di Labuan Mengaji ini yayasan, kemudian ada yang nyumbang sepeda motor. Sepeda motornya bagus, dia udah ikhlas. Ternyata teman-teman bilang, "Wah, ini wakaf ini sepeda motor. Bagus banget. Siapa kira-kira ini yang kemudian wakaf ini? Siapa kira-kira?" Ah, diam itu, saya yang wakaf itu. Gak usah disebut-sebutkan ya. Padahal awalnya dia sudah ikhlas gitu. Tapi gara-gara ada yang kemudian ya pembahasan seperti itu, akhirnya kemudian kadang-kadang dia juga terlena dengan ya riya. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi kita ya berusaha untuk memanajemen niat kita. Ya. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan salah satu contoh yang konkret, ya, yaitu tentang amalan yang besar. Tapi kadang-kadang ada yang meniatkan untuk Allah dan ada yang meniatkan untuk dunia. Maka Nabi SAW bersabda, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan untuk Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia inginkan, awi mra'atin yang kihuha, atau karena istrinya hijrah dia juga ikut hijrah, fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Maka hijrahnya sekedar seperti itu, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi hijrah ini salah satu amalan yang besar ya, yang tidak semua orang bisa. Yang namanya hijrah demi Allah itu berat. Seorang dituntut untuk meninggalkan tanah kelahirannya, berat jamaah. Seorang dituntut untuk meninggalkan semua harta bendanya, berat. Sampai Bilal radhiyallahu anhu ketika dia itu di Mekah itu hanya disiksa dan disiksa terus-terusan. Tapi ketika beliau sudah masuk Islam, hijrah ke Madinah, sudah menjadi orang bebas, ketika dia ditimpa penyakit dan merasa demam menggigil, dia menyebut rerumputan ya, suket-suket yang menjadi ciri khasnya kota Mekah. Ternyata Bilal kangen dengan Mekah. Suhaib Ar-Rumi yang ketika dia itu belum Islam, dia pernah diculik. Suhaib Ar-Rumi ini banyak orang mungkin keliru, karena namanya Suhaib Ar-Rumi, Suhaib orang Romawi karena ada Ruminya, tapi sebetulnya dia orang Arab. Tapi pernah diculik, dibawa sampai Rom, kemudian dia bebas balik menuju ke Mekah dalam kondisi tidak bawa apa-apa. Akhirnya dia berbisnis di sana dan menjadi salah satu orang yang kaya. Begitu Islam menyapa di hatinya, ada panggilan jihad, ada panggilan hijrah, ada panggilan hijrah, dia hijrah jamaah. Pengen bawa hartanya, tapi dihalau oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya Syuhaib, kamu datang ke Mekah tidak membawa apa-apa. Kok enak sekali kamu mau meninggalkan Mekah dengan bawa hartamu. Tidak boleh hijrah. Lalu apakah saya boleh hijrah kalau saya meninggalkan semua hartaku? Kata orang kafir Quraisy, boleh. Maka kata Syuhaib, demi Allah,
Saya jadikan Allah sebagai saksi. Engkau ambil semua hartaku. Berat jamaah. Mulai dari bisnis yang kecil. Beda dengan kemudian orang hijrah sekarang. Orang hijrah sekarang meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang pernah dia senangi, yang melakukan maksiat, sekarang menjadi melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan. Itu pun berat, tapi beratnya beda. Kalau sekarang orang hijrah itu kondisi ekonominya tidak berkurang kadang-kadang. Tidak kemudian langsung nol kayak Abdurrahman ibnu Auf begitu meninggalkan Mekah menuju ke Madinah, nggak punya rumah, tinggalnya di masjid, tidurnya di masjid. Syuhaib Ar-Rumi yang hartanya begitu banyak, hijrah menuju ke Madinah, meninggalkan semuanya. Tapi kalau orang sekarang yang tadinya makan harta riba, yang tadinya minum minuman khamr, ya, maka tidak sampai kemudian menjadi miskin, tidak punya apa-apa. Dan ini perbuatan yang besar termasuk hijrah. Ternyata kata Nabi pun ada yang kemudian berniat untuk Allah dan ada yang berniat untuk dunia. Maka hati-hati, ya. Maka kita harus hati-hati. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, apa itu makna hijrah? Hijrah di dalam bahasa Arab mananya adalah at-tarku, yaitu meninggalkan. Yang mana ketika pada zaman Nabi SAW ada dua jenis hijrah. Sebelum kita sebutkan jenis hijrah ini, kita kemudian membahas tentang hukum hijrah. Apa hukumnya hijrah? Dan hijrah ini syariat sampai saat ini. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Memang ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang sunnah jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita tinggal di satu tempat, di situ kita ini, ya, sunnah ini bisa menegakkan syariat, bisa beribadah kepada Allah, tapi penuh dengan rintangan, penuh dengan tantangan, susah untuk menegakkan kalimat Allah, susah untuk kemudian sholat. Meskipun bisa, maka ini kita disunnahkan untuk pindah. Disunnahkan untuk pindah. Kalau memang benar-benar kita nggak bisa di situ, mau sholat juga nggak bisa, melakukan ibadah apapun ditekan, bahkan mungkin dibunuh, maka wajib, tetap wajib. Ya, ardullahi wasi'ah. Ya. Bumi Allah ini luas. Kenapa engkau tidak hijrah? Ya. Imam itu, ya, yang memerintahkan dia atau menjadi pendorong dia untuk menjadi imam adalah gajinya, maka bisa menghilangkan pahala, bisa menghilangkan pahala. Adapun kalau amal jamaah yang dirahmati Allah sejak awal sudah kemudian diniatkan untuk riya, beda lagi. Jadi ada seorang yang kemudian amalnya awal-awalnya dimulai dengan untuk riya. Contohnya ada orang sholat, memang sholatnya ini memang untuk dipamerkan, bacaannya bagus, diindah-indahkan supaya yang kemudian sholat di belakangnya senang. Niatnya mengindah-indahkan bacaannya untuk jamaah, tidak untuk Allah. Mengkhusuk-khusukkan untuk jamaah, tidak untuk Allah. Maka orang seperti ini, ya, sholatnya tidak memiliki pahala. Ya. Lalu ulama membagi lagi. Ya, kalau seandainya amalan-amalan yang termasuki dengan riya, amalan-amalan yang terkontaminasi dengan riya, dibagi menjadi 3. Yang pertama jamaah yang dirahmati Allah, ya. Yang pertama ini jika tercampur riya sejak awal yang kita sampaikan tadi, maka ini pendapat rata-rata pendapatnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kalau memang ada orang sholat yang pertama kali memang dia itu sudah pengen riya, maka tidak dapat apa-apa. Yang kedua, asna'a al-amal, di tengah-tengah amalan. Contohnya ada orang sholat sudah ikhlas, Allahu Akbar, bacaannya juga biasa saja, milih ayat-ayat yang ringan, tiba-tiba ada mertuanya atau calon mertuanya sholat di belakangnya, dan dia tahu, apalagi calon mertuanya dehem juga gitu. Oh, mertua saya ini ibaratnya gitu. Maka yang tadinya bacaannya mungkin cuman ya beberapa muka, sekarang diganti surat Al-Baqarah 3 juz ibaratnya, supaya diketahui oh emang ini sudah hafal Al-Quran, lulus dari pondok tahfidz ibaratnya. Maka orang seperti ini jamaah yang dirahmati Allah, kalau dia kemudian berusaha karena dia ingat dia pernah mengkaji, berusaha melawan riya, ya Allah saya ini sholat gitu,
nggak dapat apa-apa kalau saya riya. Akhirnya dia melawan dan melawan sampai berhasil. Maka semua ulama sepakat orang ini mendapatkan pahala sholatnya. Nah kalau seandainya dia juga sudah paham, udah ngerti bahwasanya dia itu tadi riya, kemudian mencoba melawan, tapi riya ini sangat nikmat ibaratnya. Wah di belakang ini betul-betul calon mertua ya ibaratnya. Tetap kalah dengan pengen memamerkan kepandaian dia, maka ulama ini juga mengatakan insya Allah dapat pahala. Kenapa? Karena dia sudah mencoba melawan dan melawan tapi gak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika dia menikmati dan tidak ada perlawanan sama sekali. Ya. Yang dia memang lupa, dan ini kalau kita tidak mengkaji tentang pentingnya niat mungkin ya. Tapi demi Allah kalau kita sudah mengetahui, dan ini bab masalah tauhid. Jadi kalau masalah ya untuk apa itu masalah fikih. Maksudnya untuk apa niat kita? Apakah untuk sunnah atau untuk wajib? Contohnya sholat. Ini sholat sunnah apa sholat wajib? Itu pembahasan fikih ya. Tapi kalau untuk siapa? Ini kan masalah ikhlas, dan ini pembahasan tauhid. Dan kita harus benar-benar memperbaiki niat kita untuk siapa. Nah, kalau yang pernah belajar, saya yakin pasti ketika dia itu riya, dia akan teringat. Ya. Pasti akan ada, ya. Kemudian pikiran atau kemudian apa yang terdetik dalam hatinya, masya Allah saya riya. Maka kalau dia kemudian bisa melawannya, alhamdulillah. Tapi kalau dia sudah berusaha dan tetap kalah, juga mungkin insya Allah alhamdulillah. Tapi kalau kemudian dia mengalah begitu saja, tidak ada perlawanan, maka kata ya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tidak ada pahalanya. Kemudian yang terakhir, maksudnya yang ketiga, jika amalannya sudah selesai kemudian muncul riyaknya di paling akhir. Contohnya orang haji ya. Udah haji, selesai haji ya. Tiba-tiba ya ketika haji itu sudah niat ikhlas khusyuk lillahi ta'ala, semuanya dilakukan sesuai dengan ya sunnah. Ternyata terakhir ada teman-temannya ya ziarah ke rumahnya dan tanya, katanya orang-orang di sana itu nggak bisa cium hajar aswad ya. Dia mulai, wah bisa saya aja, masya Allah, dimudahkan oleh Allah, cium berkali-kali. Masya ketika itu saya sholat dulu di belakang makam Ibrahim, saya berdoa dengan khusyuk, baru bisa mencium hajar aswad. Wow, ibaratnya ternyata riyaknya muncul. Ya. Apakah hajinya ketika itu batal? Ini juga ulama khilaf. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan batal. Ya. Dan ini berat. Tapi ulama yang lain tidak. Kalau amalnya sudah selesai, maka itu insya Allah sudah menjadi pahala dia. Adapun dia melakukan riya, ini dia berdosa dengan dosa riya yang sekarang. Ya. Dan mudah-mudahan ini yang rajih, gitu. Karena kadang-kadang banyak seperti tadi, ada yang kemudian ya wakaf sepeda motor yang bagus, ternyata kemudian ada orang yang kemudian penasaran ini siapa? Nah itu saya yang wakaf. Ada bangun masjid. Itu masjid siapa ya di timurnya jalan itu kok bagus banget ya. Itu saya yang nyumbang. Saya juga disuruh ya memakai nama saya masjid itu, tapi saya nggak mau, takut riya gitu. Ya. Padahal awalnya dia ikhlas ya gitu. Tapi kemudian muncul seperti itu kata ulama ya, dan ini mudah-mudahan yang rajih yang dipilih juga banyak oleh ulama, itu dia mendapatkan dosa riya ya. Dosa riya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara satu masalah juga ya, maksudnya masalah niat ini, ada seseorang yang memang awal mulanya dia ketika beramal itu tidak ikhlas. Contohnya ya mungkin dia membangun pondok pesantren atau membangun masjid. Sejak awal memang dia ya umumkan supaya dia diakui oleh orang yang dermawan. Tiba-tiba setelah dia mendapatkan semuanya itu sudah diakui oleh se-Indonesia dia dermawan, tiba-tiba dia dekat dengan kajian sunnah, dia mengkaji sunnah dan baru tahu ternyata ya, ternyata dulu saya menyumbang 10 miliar itu sia-sia saja. Kenapa? Karena nggak ikhlas, saya pamerkan. Akhirnya dia taubat. Apakah kemudian ketika dia taubat pahala dia kemudian bisa diambil lagi? Apakah bisa atau tidak?
Ya, ada yang mengatakan tidak. Kenapa? Karena memang sejak awal, dan ini pendapat Ibnu Qayyim, ya. Memang sejak awal dia sudah niatkan riya. Ada yang mengatakan dapat, dan mudah-mudahan ini juga dapat yang benar ini. Kenapa? Karena mereka juga punya dalil. Yang pertama, yang mengatakan tidak dapat lagi, amalan ini sudah rusak, sudah fasid. Ibaratnya sesuatu sudah nggak jadi. Kenapa? Karena dilakukan dengan riya, dan riya ini paling tidak disenangi Allah, maka sudah hilang. Yang kedua, tidak. Dalilnya apa? Ya, dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati ya seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika dia masih kafir itu sering menyumbang, ya. Sering menyumbang. Dalam satu ayat disebutkan, wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Dan tidaklah ada yang melarang sedekah-sedekahnya itu diterima oleh Allah kecuali karena mereka kafir, ya. Mereka kafir, jamaah yang dirahmati Allah. Maka ketika Hakim Ibnu Hizam itu masuk Islam, sedangkan awalnya dia itu sering nyumbang sana sini, sering menghormati tamu, bahkan dia itu memiliki piring khusus untuk menghormati tamunya yang tidak boleh dipakai oleh siapa saja kecuali untuk tamu. Dia juga senang menolong orang-orang yang kemudian kelaparan. Dia menghormati tamu, menghormati tetangga, sering mengeluarkan duitnya, tapi dia belum Islam. Maka amalan ini tidak diterima. Tapi ketika beliau masuk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, aslamta alama aslafta ya Hizam, ya. Wahai Hizam, ya, kamu telah masuk Islam dan membawa semua pahala kamu. Kamu telah masuk Islam dan membawa semua pahala kamu yang dulu-dulu tidak menjadi pahala, yang sedekah-sedekah kamu. Maka ulama itu mengkiaskan, kalau ini kafir kemudian masuk Islam, artinya dia taubat. Semua ibadah-ibadahnya dulu, maksudnya semua amal-amal baiknya dulu itu bernilai pahala, jadi pahala sekarang. Nah, apalagi kalau dia itu sudah muslim, kemudian dia melakukan satu maksiat yaitu riya, dan sekarang dia bertaubat, maka ini lebih aula, lebih bagus lagi, lebih ibaratnya lebih cocok lagi untuk, lebih pas lagi untuk mendapatkan pahala. Bisa dipahami? Ya. Wallahu a'lam, ya. Itu masalah tentang ya niat, dan itu pembahasan hadis kita yang pertama. Insyaallah ya kita akan lanjutkan. Mungkin sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan. Enggak ada pertanyaan tentang niat, ya. Jadi niat ini memang ya perlu sekali kita sering periksa, karena memang paling menentukan ibadah kita ya bernilai pahala atau tidak itu adalah niat, dan niat ini yang paling ya penting, ya. Tanya tentang sedekah tadi. Pertama kita sedekah itu kan saya pernah mendengar kajian tersebut bahwa entah itu dari Rasulullah tidak, sembuhkanlah orang sakit itu dengan sedekah. Nah, kemudian ketika ada keluarga kita yang sakit, kita sedekah dengan tujuan agar si ini sembuh. Apakah itu masih dapat pahala atau karena faktornya kesembuhan itu tidak tahu? Bagaimana itu? Iya. Jadi dalam kitab Tauhid disebutkan juga, ya, orang-orang yang beramal, ya, beribadah untuk mendapatkan dunia, ya. Ini juga dibahas oleh ulama-ulama kita panjang lebar, ya. Seperti halnya, dan itu hadisnya sahih, ya. Ya, tutupilah murka Allah Subhanahu wa taala itu dengan sedekah ibaratnya. Atau kemudian kalau kita bersedekah niat untuk Allah dan juga untuk mendapatkan berlipat-lipat itu. Dalam satu ayat disebutkan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, ya. Barang siapa yang ingin mendapatkan niatnya itu dunia tadi, ya, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaumal qiyamati, kemudian besok pada hari kiamat dia akan kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ini bagi amalan-amalan yang memang, ya, yang memang aslinya itu tidak ada, ya,
pendorong dari syariat. Tapi kalau memang ada pendorong dalil dari syariat dan kita juga niatkan, karena ulama di sini juga detail dan ada yang semacam ketat. Ibaratnya ketat itu memang betul-betul supaya menjaga iman dan ikhlas kita, ya. Seperti kalau kita pengen sedekah, ya sedekah karena Allah, dan setelah itu kita berdoa minta apa saja, ya itu silakan, karena kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi intinya kalau kita ini ya butuh apa-apa, contohnya sedekah, kita sedekah kepada Allah dan kita sholat kepada Allah, kita mendekat kepada Allah. Setelah kita dekat, kita minta kepada Allah, gampang artinya itu. Tapi kan ada riwayat-riwayat yang dalam Al-Quran juga disebutkan, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha, ya. Permisalan orang-orang yang sedekah itu ya seperti satu habbah yang akan tumbuh menjadi berapa? Ya, 7 cabang. Setiap cabang nanti akan mengeluarkan berapa? Mi'ah, 100 biji. Artinya kan ini juga ada pendorong dari syariat. Maka saya termasuk cenderung membolehkan dan mengikuti ulama-ulama yang kemudian tidak apa-apa, kita kemudian cenderung ke situ. Tapi jangan sampai kita ini tidak kemudian meniatkan untuk Allah, tapi juga mengharapkan itu. Artinya tidak kemudian merubah, kecuali kalau nggak ada sama sekali. Contohnya kayak kita puasa nih, kan ada orang-orang Jawa, kamu mau melamar itu, puasa aja, sehingga dia puasa murni karena untuk itu, ya. Beda, ya. Kenapa? Nggak ada dalil. Ya, ini ada pengkhususan, ada dalil, ya. Contohnya juga ibadah kita. Kalau ibadah kita kan untuk kita, gitu. Sholat ya untuk kita, zakat juga untuk kita ibaratnya. Tapi ternyata ada beberapa amalan yang dikhususkan bisa untuk orang lain. Contohnya zakat untuk yang sudah meninggal atau sedekah untuk orang yang meninggal, puasa untuk orang yang sudah meninggal, haji untuk orang yang sudah meninggal, dan itu dalilnya jelas dan dibolehkan, ya. Ketika seorang mengatakan, ya, labbaik Allahumma an Subrama, Nabi mengatakan, siapa itu Subrama? Ya Allah, saya niat haji untuk Subrama. Nabi mengatakan, siapa itu Subrama? Ya. Subrama ya Rasulullah adalah bapak dari temanku. Apakah kamu sudah haji? Belum. Haji untuk dirimu, haji an nafsika, thumma haji an Subrama. Artinya amalan ini harusnya punya dia, tapi ternyata dia mengamalkan untuk orang lain. Dan sedangkan Allah sudah berfirman, walaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang itu mendapatkan kecuali apa yang dia amalkan, diusahakan. Tapi ternyata ada pengkhususan beberapa riwayat yang ini boleh amal kamu berikan kepada orang lain, ya. Dan termasuk pendapatnya ulama-ulama, termasuk ustadz-ustadz kita yang di Indonesia, termasuk juga membolehkan, banyak yang membolehkan, ya, kalau kita sedekah niat juga untuk supaya mengangkat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan itu ya kemurkaan Allah kemudian terangkat. Atau kemudian kita juga sedekah ya karena Allah, tapi jangan sampai tidak karena Allah, ya karena Allah juga, ya, tapi itu hanya pendorong. Nah, kalau kemudian dibalik, kita sedekah karena niatnya untuk supaya bala itu hilang, nggak bisa, ya. Jadi tetap harus karena Allah, kemudian mudah-mudahan dengan itu bala itu hilang. Kemudian kita memiliki ibaratnya sedekah mendapat bantuan lagi atau mendapat rezeki yang berlipat-lipat. Jadi itu tidak boleh dipisahkan, harus karena untuk Allah. Wallahu a'lam, ya. Cukup, ya. Cukup, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.